Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya dari Dokter Tifa yang mengaku kalau dia diteror ya, bukan diterong, diteror dia dan anak-anaknya. Jadi Sobat RH sekalian, mudah-mudahan ya ini bukan sesuatu yang benar adanya, tetapi kalau memang benar ya ini harus menjadi atensi penegak hukum. Jadi jangan sampai kemudian penegak hukum justru membiarkan warga negara itu diperlakukan tidak benar, tidak adil. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa melalui akun X-nya ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Dia mengatakan ini Dokter Tifa ya, anak-anak saya diteror, kos mereka disatroni dan diancam verbal akan disakiti, sampai foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman di setiap hari di WA. Selain tentu saja saya sendiri, ancaman sudah tidak terhitung. Rismon Sianipar, @Sianipar Rismon, mobilnya dirusak berkali-kali. Kemudian @KRMT Royce dikirimi makhluk aneh-aneh dari dunia astral ya. Sebetulnya siapa sih yang ketakutan ini? Kok banci sekali anak-anak pun diserang pakai preman dan lain-lain. Yang serang pakai tangan orang lain itu yang melakukan kejahatan, penipuan, kebohongan. Yang diserang tentu saja yang pegang kebenaran. Jangan terbalik, kecuali termul pikirannya berbalik-balik. BTW ya, by the way, siapa yang berobat alasannya liburan antar cucu ya. Ya saudara sekalian, itu tweet dari Dokter Tifa ya. Memang seperti biasanya Dokter Tifa agak direct kalau ngomong sesuatu hal. Jadi saudara sekalian, awalnya saya tidak ingin mengungkap soal teror ini karena saya anggap itu wilayah pribadi masih ya. Karena Dokter Tifa juga menyampaikan hal itu kepada saya. Tapi rupanya dia sudah sampaikan di X ya, which is itu itu merupakan hal yang berarti dia sendiri paham bahwa itu sudah dipublikasikan ya, publicly jadinya. Jadi saya bilang, dia kemarin bilang anak-anak saya diteror, dibuntuti, mobil ditabrak, tempat kos sudah diidentifikasi, KTM dan foto-foto disebar. Dan seterusnya ya, kalau dan seterusnya ini adalah pesan pribadinya ke saya ya, asking something yang related dengan dengan keamanan ya. Jadi saudara sekalian, dan rupanya dan rupanya Dokter Tifa juga mendapatkan panggilan ya, rupanya. Jadi 2 Juli ini saudara sekalian, semua dipanggil. Saya tidak tahu ya apa maksud dari Polda Metro memanggil semua orang ini. Apakah mau dijadikan tersangka untuk menambah sesuatu atau bagaimana? Karena mereka diperiksa atas yang terkait dengan 3 hal: penghasutan, kemudian berita bohong, dan ujaran kebencian. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Begitu sobat era sekalian, itu berita yang terkait Dokter Tifa ya. Satu mengenai teror yang dikenakan kepada dia dan anaknya, dan yang kedua adalah yang terkait dengan panggilan tanggal 2 Juli nanti. Sepertinya semua dipanggil ya. Rismon Sianipar dipanggil, yang lainnya juga dipanggil. Jadi kita sudah pernah bacakan ya, panggilan kepada Rismon itu memang terkait dengan pasal 3 pasal tadi, penghasutan, berita bohong, dan kemudian juga terkait dengan ini ujaran kebencian ya. Coba kita lihat lagi ya. Kepada saudara Dr. Rismon Hasiholan ya, sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Subdit Kamnek Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasut orang lain. Oke, itu tindak pidananya untuk melakukan perbuatan pidana
dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi terhadap individu dan lain sebagainya dia tidak kutipkan basisnya ya, berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, kemudian kelompok disabilitas mental dan fisik begitu ya. Dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan atau pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Begitu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi rupanya ada gelombang pemanggilan kepada semua aktivis tanggal 2 Juli. Adalah kita rame-rame mengantar mereka. Pemanggilannya seperti biasanya pada pukul di sini pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi 2 Juli 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan kita bisa hadir juga untuk memberikan support kepada mereka. Begitu sobat RH sekalian ya. Nanti barangkali kita akan telepon Dr. Tiva atau bagaimana, karena terus terang kalau soal pihak yang berkaitan tuh baik kecuali Rismon ya yang santai ya, kita juga harus melihat bagaimana psikologinya. Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian terkait dengan ancaman ini ya. Oke, tentu ada pro dan kontra dan kemudian tetap azas praduga tak bersalah. Kalau saya terus terang saja, saya tidak paham ya apakah saya pernah diancam atau tidak ya. Kalau ancaman melalui WA pernah, tetapi siapa yang mengancam nggak jelas. Misalnya, Refli, awas kalau kamu sampai ke Semarang. Oh gitu-gitu, kira-kira begitu. Tapi orangnya nggak jelas siapa dia. Saya tidak tahu, pokoknya intinya dia mengancam. Kemudian pernah juga misalnya lagi naik mobil, tiba-tiba mobil di depan berjalan sangat lambat, cenderung menghalangi. Saya bilang sama staf saya yang nyopir, tolong jangan diklakson atau jangan didahului, dibiarkan saja. Jadi dia karena kalau ngelakson ya atau misalnya kita menyalip, dia punya alasan untuk melakukan manuver yang kemudian dia merasa terganggu dan kemudian nanti tiba-tiba ada perkelahian jalanan. Akan lucu sekali kalau itu yang terjadi, karena saya pernah dikasih tahu seorang aktivis ya dari, lupa saya waktu itu, sepertinya Usman Hamid yang menyatakan kepada saya atau siapa ya, itu modusnya salah satunya itu. Modusnya adalah perkelahian lalu lintas dan nanti kita dibukuli, digebukin dan lain sebagainya, sudah cukup, ciao begitu aja. Ada perkelahian lalu lintas karena serempetan karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Padahal it could be by design. Hati-hati, kita tidak menuduh siapa yang melakukannya ya. Kemudian ya ketika dia memilih belok kanan, ya saya pilih belok kiri. Nah sudah sejak itulah kemudian nggak ketemu lagi, karena kan dia nggak mungkin belok lagi. 2 kali begitu saya. Tetapi intinya adalah so far so good lah. Tidak ada yang ancaman yang luar biasa. Insya Allah lah, mudah-mudahan tidak ya. Karena begini, sekali lagi kan kita ini ingin menyampaikan sebuah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sekali lagi, kalau ijazah Jokowi asli, fine, selesai, case close. Tidak ada yang sedih, ya kan? Misalnya, wah ternyata asli, fine, case close. Tapi dengan fakta yang berkembang, saya bahkan ada seorang pemuja Jokowi betul mengatakan, Bang Refli harus minta maaf kalau seandainya. Ya saya bilang saya akan akui kalau memang dia benar. Tapi kan kita tidak bisa mengandalkan kebenaran itu hanya dari Bareskrim saja. Ya, dari Bareskrim yang kemudian ternyata banyak fakta-fakta yang terungkap, ternyata banyak hal yang disembunyikan atau banyak hal yang nggak benar. Sebagai contoh, tampilan ijazahnya hanya ijazah fotokopi. Kemudian ternyata di situ ada registrasi sarjana muda. Ada macam-macam lah. Ada foto yang kemudian tidak identik dengan yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang merupakan temuan. Belum lagi pengakuan Kasmujo. Belum lagi kata-kata Bitor Pasar Pramuka. Belum lagi fenomena Profesor Paiman, mantan wakil menteri desa dan lain sebagainya. Semua itu kan fakta-fakta baru. Tapi lucu, yang dipanggil Polda Metro Jaya adalah terkait dengan penghasutan, penyebaran berita bohong, dan kemudian juga ujaran kebencian. Padahal
ijazahnya sendiri belum pernah bisa dibuktikan. Bagaimana kemudian orang dikatakan menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Lagi pula, ya, yang namanya menyebarkan berita bohong itu ada tambahannya yang memunculkan kerusuhan di masyarakat. Nah, kerusuhannya nggak jelas apa, ya kan? Kalau memang tidak jelas kerusuhannya ya nggak bisa, ya. Nih. Jadi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau menyebarkan informasi elektronik yang berbuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nggak jelas kerusuhannya apa. Jadi pasal itu nggak bisa dipakai. Yang kedua, menghasut nggak bisa dipakai juga karena menghasut itu harus ada perbuatan yang nyata merupakan tindak pidana hasil hasutan tersebut. Ujaran kebencian nggak bisa dipakai juga karena harus dasarnya ras, suku, agama, ras, kebangsaan, jenis kelamin, kemudian kelompok disabilitas mental dan fisik. Jadi tidak bisa kemudian begitu saja, ya. Karena Pak Jokowi bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan ya kebangsaan. Dia memang iya kebangsaan, tetapi kan orang tidak menghina dia berdasarkan kebangsaan dia, tidak menghina berdasarkan jenis kelamin dia, ya kan? Tapi ini dan tidak pula juga bisa dibilang penghinaan atau ujaran kebencian. Ini kan sebuah yang namanya public clarification atau public scrutiny atau public oversight, ya, mengenai keaslian ijazah Jokowi yang akhir-akhir ini justru makin banyak versi yang mengatakan bahwa itu tidak asli atau palsu, kan begitu. Mulai dari keyakinan masyarakat, lalu dikaitkan dengan temuan-temuan, statement dan lain sebagainya yang justru kok ini yang tidak ditindaklanjuti, yang ditindaklanjuti malah tadi laporan mengenai fitnah dan laporan yang orang-orang yang tidak relevan seperti Peradi Bersatu dan lain sebagainya. Padahal mereka bukan orang yang punya keterkaitan langsung dengan kasus ini. Jadi kalau kita bicara tentang kepentingan publik yang harus diperjuangkan adalah informasi yang solid mengenai ijazah tersebut. Itu kepentingan publiknya. Sementara kepentingan Peradi Bersatu dan teman-temannya yaitu memenjarakan Roy Suryo, kan aneh jadinya. Ya. Dia ingin menutup hal yang jauh lebih penting yaitu the right to know, ya, untuk publik, kepentingan publik dengan kepentingan perseorangan, dan dia sendiri nggak ada kaitannya. Sebagai misalnya Jokowi's defender, masa dia mengaku sebagai public defender tetapi yang dibela secara de facto membela satu orang, itu kan bukan public defender namanya. Oh, tapi kan Jokowi mantan presiden yang disukai banyak orang, itu kan nggak relevan. Yang relevannya itu adalah kalau Anda mau mengatakan itu public defender, ya yang Anda bela justru pengungkapan ijazah palsunya, karena itulah kepentingan publiknya. Dari mana Anda tahu bahwa publik pengen tahu soal seperti itu, ya kan? Ya dari macam-macam. Drone Emprit misalnya mengatakan soal ijazah ini ya masih menempati primadona dari percakapan di media sosial. Intinya kan orang ingin tahu, ya kan? Kalau kita ambil intisarinya, the main questionnya itu bukan memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. The main questionnya itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. That's the question. Yang jangan-jangan Prabowo Subianto pun juga nunggu dengan harap-harap cemas kira-kira palsu atau tidak, ya. Untuk alasan dia berhenti memuji. Kira-kira begitu. Oke, sahabat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini, ya. Sekali lagi kita prihatin dengan ancaman atau teror yang dilakukan terhadap Dr. Tifa dan keluarga, ya. She is a woman, dia adalah perempuan. Dan kalau kita mau berdebat di wilayah sosial atau media sosial, berdebatlah secara gentle, ya. Jangan kemudian menggunakan hal-hal yang tidak gentle seperti ini. Jadi menggunakan premanisme itu tidak gentle, ya. Karena biasanya premanisme itu orang suruhan. Tidak ada yang namanya premanisme itu dilakukan oleh orang dalam hal seperti ini, ya, dilakukan oleh yang bersangkutan. Biasanya orang suruhan, dan biasanya orang suruhan itu biasanya kebal terhadap hukum dan lain sebagainya. Kecuali tadi ada yang namanya public participation untuk mereka diadili. Sebagai contoh misalnya, ketika pembubaran diskusi oleh preman di Grand Kemang, tidak ada kejelasannya sampai saat ini bagaimana prosesnya, ya kan? Padahal jelas tuh orangnya yang kunciran itu kan jelas. Tapi apakah kemudian ada proses sampai sekarang? Nggak ada. Bahkan kita tidak mendengar ada apakah mereka diproses atau tidak. Karena masyarakat tidak lagi mempersoalkannya, tidak memberitakannya, atau misalnya FTA Forum Tanah Air tidak mempertanyakannya, tiba-tiba
hilang begitu saja. Kan lucu juga jadinya. Maka betul kata orang, no viral, no justice. Padahal jelas-jelas itu adalah delik umum, tindak pidana umum. Melakukan pembubaran diskusi, kemudian melakukan kerusakan, ancaman, dan lain sebagainya. Kan aneh. Ya, tidak ada tindak lanjut begitu saja. Padahal orangnya jelas. Oke, nah itu sebagai contoh, no viral, no justice. Sementara orang yang mempertanyakan soal ijazah, yang tidak membuat kerusakan, yang tidak menebar teror dan lain sebagainya, ini mau diincar. dengan salah satunya adalah Pradi Bersatu, ya kan? Kan aneh logikanya. Jadi mestinya ketika Anda disumpah sebagai advokat, the first place itu ada Anda melindungi rakyat yang lemah, melindungi masyarakat dari tangan-tangan kekuasaan yang barangkali zalim. Begitu saudara sekalian. Makanya perlu yang namanya defender, pembela begitu. Masa pembela kemudian ingin memenjarakan orang lain? Itu namanya bukan pembela. Algojo namanya jadinya. Ya tapi terus terang, saya juga heran. Kenapa? Kok banyak orang pengen sekali memenjarakan orang lain itu. Puas kalau orang lain dipenjarakan. Kan harusnya polisi tidak begitu. Polisi harus juga jelas, oh Anda nggak bisa begitu. Ya. Kalau pasalnya, apalagi pasalnya sudah di judicial review dari MK, ya, yang tidak memungkinkan dipakai, harusnya ya tidak usah dipakai lagi gitu. Oke. Kalau dibiarkan cara-cara seperti ini akan terus berlanjut setelah Amin Rais dan Dr. Tifa. Siapa lagi rakyat? Ayo kompak kita jaga mereka bersama. Kalau ada yang tertangkap langsung bakar aja, udah kebiasaan. Oh ya jangan begitu. Ini namanya melakukan provokasi, nggak boleh ya. Nggak boleh bilang bakar saja itu. Tetapi jangan lupa kalau digunakan pasal 160 itu belum kena karena tidak ada tindakan pembakarannya itu ya. Jadi tolong Muhammad Aris ya, semarah-marahnya kita tidak boleh mengeluarkan hal-hal yang membuat kemudian kita justru kena delik jadinya. Dengan postingan Pak Amin tentang anak sulungnya, apakah Dr. Tifa akan takut dan gugur? I don't know exactly. Halo Bang Refli. Jepara hadir, Bang RH. Surabaya hadir dan menyimak. Jadi ini tugas, saya ingat kata-kata Prabowo Subianto ya dalam suatu diskusi, dalam suatu sambutannya di TNI atau Polri. Negara itu katanya, yang pertama kali apa yang harus dilakukan? Ya mungkin tidak sesemangat saya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kan itu. Jadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. Jadi pertama kali at the first place adalah melindungi segenap bangsa. Nah, termasuk juga melindungi terhadap ancaman premanisme, ancaman dari sesama anak bangsa terhadap orang-orang yang lemah secara fisik, ya kan? Dr. Tifa secara politik barangkali kuat karena dia menyampaikan suara kebenaran, paling tidak itu yang dia yakini, ya. Sebelum Anda marah ya, siapa bilang benar kan? Karena kebenarannya itu adalah akan diuji, yaitu mengenai ijazah. Tapi menyampaikan kebenaran itu tidak berarti ijazahnya harus palsu. Menyampaikan kebenaran itu adalah menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan data dan fakta yang diperoleh. Saya misalnya, saya ini menyampaikan kebenaran mengenai bahwa Dr. Tifa diancam. Saya tidak menyampaikan berita bohong karena memang ada. Dan saya baru sampaikan karena ini sudah dipublikasikan oleh Dr. Tifa sendiri. Begitu cara berpikirnya ya. Sehingga, tetapi apakah benar yang mengancam itu siapa? Itu kita tidak mendapatkan informasi apa-apa. Karena tidak ada yang namanya, belum ada tindakan hukum untuk misalnya melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan terhadap orang yang mengancam tersebut. Kemudian, kirain udah kelar masalah ijazahnya. Belum, Bung. Susah, Bung. Apa maksudnya? Sabar, Bu. Nanti juga, oke, nggak boleh kita bilang ya, siapapun kita pasti akan mati juga ya. Bang RH, buka topinya dong. Ya nantilah buka. Saya tidak botak. Kemudian, kalau ada yang main ancam, berarti musuh kita gerombolan ijazah palsu. Ya, kita tidak tahu gerombolan ijazah palsu itu siapa ya. Kemudian hanya orang jahat yang mampu melakukan pengancaman. Kalau orang baik hanya mengungkapkan kebenaran, kejujuran. Ya itulah. Jadi kalau Anda sudah main ancam, Anda orang jahat sesungguhnya. Sama seperti lawyernya Jokowi, main ancam. Bahwa kami akan mengadukan kalau mereka tetap ngomong mengenai ijazah palsu dan lain sebagainya. Sementara keaslian dan kepalsuan ijazahnya belum ada, belum clear. Kalau Anda kemudian bersandar kepada Bareskrim itu belum yang namanya pro justisia. Baru proses penyelidikan dan mengatakan tidak cukup bukti begitu. Kemudian
Pak Prabowo sudah sepantasnya memberikan perhatian kepada kasus hukum ini. Jangan sampai didiamkan ancaman seperti ini. Laporkan ke pihak polisi jika tidak mempan people power. Oh, maksudnya laporkan ke pihak polisi jika tidak mempan people power. Orang bilang. Kemudian ngeri banget Mulyono masih nebar ancaman. Ya kita tidak tahu apakah yang menebar ancaman itu namanya Mulyono atau bukan ya. Tetapi itu bahwa Dr. Tifa diancam dan keluarganya. Kalau ijazahnya asli nggak akan pakai ancaman. Ya itulah, it is a common sense. Kalau saya misalnya dikatain, wah Refli ijazahnya palsu dan lain sebagainya, saya ketawa aja, hahaha. Kenapa? Ngapain saya pusing-pusing? Ada yang berspekulasi, wah ini sengaja nih, biar JKW tetap on top dalam pemberitaan. Enggak, saya kira enggak lah. Masa sampai gitu-gitu aman untuk on top pemberitaan, rela dikatain ijazah palsu dan lain sebagainya. Lalu punya ijazah asli tidak mau menunjukkannya. Ini kan ridiculous, jadinya aneh ya, menggelikan. Kemudian sakit apa tuh Mulyono? Alhamdulillah Dr. Rosuryo, Dr. Rismo, Dr. Tifa dan lain-lain pejuang kebenaran dan keadilan dan lain dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Pak Prabowo nggak dengar kasus ijazah apa karena Oke, jangan ngatain juga ya. Kenapa harus takut kalau diteror lawan aja masa takut? Lucu banget nih Said ini. Masa kita dibiarkan orang lain menteror kita, mengancam kita, ya kan? Ya kita harus bereaksi agar ancaman dan teror itu tidak berlanjut, kan begitu. Ini kan cara Dr. Tifa bereaksi. Karena dia tidak punya kekuatan untuk menjaga dirinya, dia sampaikan itu ke publik. No viral, no justice. Itu ininya, logikanya, begitu ya. Oke. Apakah mereka mau dibalas? Seluruh rakyat yang berakal sehat membela yang benar dan akan membalas kejahatan mereka yang meneror. Enggak juga ya. Kita tidak boleh hukum rimba, tetapi kekuasaan harus menggunakan kekuasaannya untuk menyetop ini. Jangan sampai kemudian ada warga negara yang terancam dan diancam hidupnya. Kemudian siapa lagi pelakunya kalau bukan Termul and the gang? Di medsos saja para Termul bahasanya kasar dan caci maki, apalagi kalau urusan teror mereka tuh jagonya. Saya juga tidak habis pikir. Saya misalnya coba untuk live TikTok gitu ya. Itu kerjanya maki-maki semua orang itu. Nggak bisa dia menggunakan bahasa yang lebih baik. Begini, kritik keras itu tidak berarti memaki. Misalnya gini, cara berpikir Refli Harun itu kekanak-kanakan. Nggak apa-apa. Berarti cara berpikir saya kekanak-kanakan. Nggak benar apa yang dia sampaikan. Saya punya versi yang berbeda. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngatain, ya kan? Nggak relevan sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya. Memang mereka dibayar untuk itu. Ini ada juga ya, karamel macchiato. Ada siapa yang percaya mulutnya Tifa? Nah, coba. Yang selalu menebar fitnah. Mengaku kalau anaknya diteror. Bullshit. Bohong semuanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa untungnya Dr. Tifa kalau mengatakan dirinya diteror? Bukankah kalau dia ngaku di publik dan dia menyebarkan berita bohong, tambah susah dia nantinya. Tetapi, ya kan, itu kan harus menjadi perhatian penegak hukum atau kekuasaan untuk jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Kemudian awas cara halus arsenik. Itu juga yang menjadi masalah. Terus terang saya pernah didekati oleh seorang berpangkat kolonel. Pada waktu itu dia menceritakan soal Anies Baswedan. Dia bilang, Mas, ini barangkali sudah, kira-kira dia bilang gila, dia sudah takdir Tuhan bertemu dengan saya dan lain sebagainya. Dia ingin menyampaikan agar Anies hati-hati kalau minum, jangan minum dari jamuan-jamuan, bawa minum sendiri. Khawatirnya nanti diracun. Kalau arsenik itu katanya nggak ada baunya dan bisa disetel dalam tanda kutip ya, bisa 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kan ngeri sekali kalau begini caranya. Masa sampai pembunuhan lawan politik seperti itu? Dan bukan tidak ada nasihat seperti itu di masyarakat. Kan selalu bilang, awas kalau minum nggak usah. Kan jadi kemudian kita mencurigai tuan rumah jadinya. Kalau kita misalnya datang kenduri dan lain sebagainya, atau orang mengambilkan minum dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya sudah, kita berserah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya kira memang pembelahan di masyarakat atau kejadian-kejadian seperti ini memang khas pemerintahan Jokowi yang gila-gilaan,
memelihara para haters dan memelihara para loversnya, dan kemudian para loversnya itu betul-betul bekerja bahkan dengan kata-kata kasar untuk memprotek Jokowi. Inilah yang terjadi. Anda mau menyalahkan orang yang mengkritik Jokowi? Tidak. Di dalam pemerintahan yang kita harus salahkan pertama kali adalah pemimpinnya. Kalau masyarakat terbelah, bahkan bisa menghabisi lawan politik dengan cara kasar seperti ini, berarti pemerintahannya yang gak benar, yang memelihara yang namanya divisiveness di masyarakat. Jadi kohesivitas sosial itu betul-betul terenggut. Masyarakat sudah saling tidak percaya, pecah. Jadi yang memecah belah itu bukan para pengkritik, bro. Yang memecah belah itu adalah justru penguasa yang memelihara para buzzer, memelihara para relawan setelah pilpres selesai. Jadi seperti sekarang ini, nggak boleh ada yang namanya Prabowo mania lah atau apa Prabowo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Prabowo itu belongs to the republic, milik semua orang. Kalau kemudian diklaim sebagai milik satu relawan, kelompok, apalagi relawan itu relawan yang bermimikri, itu kan tidak boleh harusnya. Kalau misalnya dalam proses pemilihan presiden, boleh itu untuk kampanye kebutuhannya. Tetapi setelah presiden terpilih, Prabowo itu presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan. Seperti Jokowi to some extent menampilkan sebagai presiden para relawan. Bayangkan, dia kumpulkan para relawannya. Pertanyaannya kan aneh, kok seorang presiden mengumpulkan para relawan? Kan harusnya tidak. Yang dia kumpulkan adalah rakyat Indonesia. Kalau bisa dikumpulkan, atau perwakilan-perwakilan dari rakyat Indonesia kalau mau menegur sapa. Tetapi yang jelas sudah ada forumnya, ada forum MPR, ada forum DPR. Itulah forum-forum tempat rakyat bisa bersuara dalam hal pengambilan kebijakan. Lalu ada forum-forum yang lain di mana rakyat pun bisa menyampaikan suara seperti media sosial dan lain sebagainya. Oke. Kemudian presiden sibuk dengan makan bergizi gratis. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah min zalik, ya. Oke, itu aja. Saya tidak bisa. Jadi gini, kita tidak bisa mengatakan yang melakukan pasti itu. Jangan ya. Karena kita azas praduga tak bersalah. Kita orang hukum. Walaupun kita menduga, tapi cukup dugaan itu berhenti. Kecuali ada pernyataan dari orang lain atau dari narasumber lainnya. Tetapi kalau saya yang ngomongnya ya hanya sebatas analisis saja ya. Banyak yang nyinyir ke Prabowo waktu kontestasi melawan Jokowi. Sekarang merasa paling memiliki, jadi pingin ketawa. Bagus juga Denny. Iya. Karena sekarang ini orang itu nggak berani melawan ngeritik Prabowo, beraninya ngeritik Jokowi. Jadi, padahal kalau kita lihat, ya Prabowo juga andil kesalahan. Kan kalau Prabowo tidak pakai Gibran, kan tidak ada yang hal-hal seperti ini sesungguhnya. Jadi Prabowo itu menghidupkan kembali Jokowi sebagai pemimpin periode ketiga. Coba kalau kemarin misalnya semua sepakat tidak pakai Jokowi, ya kan? Tidak pakai pengaruh Jokowi. Saya kira selesai kita perdebatan kita tentang bagaimana Jokowi merusak bangsa selama 10 tahun dengan politik pecah belahnya, dengan mengangkat orang-orang yang dia sandra sendiri. Bayangkan, dia angkat orang, tapi dia sandra sendiri. Orang-orang tersandra itu seperti Erlangga Hartarto, dia angkat pula pada masa pemerintahan sekarang. Padahal sudah jelas, Erlangga Hartarto diberhentikan itu karena diancam dengan 11 sprindik. Setelah dia berhenti sebagai ketua umum Golkar, diangkat lagi dia sebagai menteri. Pening kita kan. Ya tapi ya sudahlah, ya itulah namanya politik ya. Anda mau apa coba. Begitu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, bismillah.